Dokter Siang, jika Anda kembali. Hari ini pesta ulang tahun putramu. Saudaraku kepala desa ada di sini. Kau bilang kau meninggalkan istri dan anak. Kau seharusnya tidak punya orang di luar. Ming Yue adalah satu-satunya cinta dalam hidupku. Jangan membuat masalah Guru Siang datang ke orang-orang. Guru Siang adalah kita di Hongchun. Satu-satunya orang budaya. Mengajari kami membaca. Ini adalah rahmat besar kami di Hongchun. Partisipasi dalam program Benih Berarti. Hari ini, festival pertengahan musim gugur. Fua kecil berusia 1 tahun. Simbol kebahagiaan reuni. Itu kebahagiaan ganda. Mari kita berharap keluarga Guru Siang menghabiskan bulan purnama. Keluarga Yin. Ayo cheers. Selamat. Hanya pahit Guru Siang untuk membantu desa kami melek huruf. Keluarga mereka hanya bisa bersarang di gunung ini. Setidaknya 10 tahun kerahasiaan mutlak. Yo Guang, kau bisa melihat ini. Semua orang membantu saya untuk kuliah. Dan menikahi wanita yang paling dicintai. Hei, aku suka. Hanya menggantung di mulut dan berkata tidak. Atau sayang 1. K1K1. Baik. Ming Yue. Tidak ada kontak dengan dunia luar, termasuk anggota keluarga, Daxia kembali ke negara yang berbahaya. Meskipun perjalanan ini berbahaya. Tapi Daxia Yu, aku belajar untuk Hongru. Memiliki keyakinan seumur hidup untuk menjadi pahlawan yang tidak dikenal. Hari ini aku kehilangan Anda 10 tahun kemudian. Aku harus membayar 100 kali. Istri mertua ini adalah ayah dan ibu. Aku di desa Hongmu. Mengapa hidup selama 10 tahun? Kudengar pria itu berhutang uang di luar. Apakah putra Anda baru berusia 1 tahun? Lari lebih awal bicara omong kosong 10 tahun yang lalu. Teknologi inti telah diblokir secara global. Untuk naga musim panas. Saya ingin memberikan segalanya. Aku bilang Guru Siang. Tengah malam aku melihat sendiri dia pergi dari desa bersama seorang wanita. Dan naik mobil mewah, pasti dia. Jadi gigolo orang lain. Bu Siang. Anakmu asmanya kambuh lagi. Apa? Cepat pulang, lihatlah. Kak. Ketemu aku bilang. Dia bawa kue ulang tahun pulang. Kue ulang tahun ini aku beli pakai uang beasiswaku. Aku mau makan sama keluarga. Kalau mau makan malam ini boleh datang. Siapa yang mau kue jelekmu? Aku lihat kalian biasanya sudah menghindar. Hari ini malah datang ke depan rumahku ganggu aku. Aku tidak ganggu kamu ganggu siapa lagi. Ayahku pahlawan, kata ibuku. Setelah aku ulang tahun ke-11, dia akan pulang. Siapa yang tidak tahu ayahmu ninggalin ibumu kabur? Walaupun dia pulang lihat kamu ganteng begini. Menurutmu dia akan mengakui kamu? Berani ganggu anakku, awas aku pukul kamu. Ayahku Liushan. Ayo berani pukul aku sekali coba.
Perempuan itu pukul aku. Kamu tahu tidak ayahmu adalah ketua tim pengaman desa Hongchun, masih berani cari masalah sama aku. Pergi. Adik Ming Yue dengar nasihat kakak. Jangan terus nunggu Xiang Yunkai lagi, aku dengar dia di luar. Bermasalah sampai dihukum mati. Apa tidak mungkin? Baru dapat kabar, dari atas benar adanya. Kamu tidak mikirin diri sendiri, kamu harus mikirin. Anak yang lucu ini, dia kalau punya ayah yang baik. Mana sampai kena penyakit kalian berdua. Dijadiin bulan-bulanan orang. Aku percaya Yunkai dia pergi ninggalin surat buat aku. 10 tahun sudah dia akan segera pulang. Kamu keras kepala banget ya. Kayaknya anakmu ini tidak kuat nih. Gimana kalau aku bawa dia ke kabupaten periksa? Beneran boleh. Tentu urusanmu itu urusanku. Oke, terima kasih. Mobilnya di mana? Aku segera gendong dia ke sana. Lihat. Ingin menyelamatkan anakmu itu mudah. Apa untungnya buat saya? Kamu mau untung apa? Aku mau kamu menikah denganku seperti ini. Anakmu bukankah dia akan menjadi anakku, juga kalian berdua. Di desa Hong juga tidak ada yang akan mengganggukan. Tidak perlu kami berdua, lebih baik mati kelaparan. Aku tidak mungkin menikah lagi. Nak, naik ke sini, ibu akan menggendongmu ke klinik. Kamu sebagai ketua tim keamanan di Siang Bolong. Kamu sedang apa? Kamu memukul anakku lalu begitu saja. Kamu tidak tahu malu ya? Kecuali aku berlutut padamu. Kasihanilah kami janda dan anak yatim, lepaskan kami. Liu Tian ini mengandalkan kekuatan kakaknya. Biasanya bertindak sewenang-wenang di desa. Sekarang mengganggu keluarga Siang karena tidak ada yang melindungi. Memperkosa Nyonya Siang di depan umum ini benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Kamu lihat benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Anakku ibu tidak berguna. Tidak bisa menjaga rumah ini dengan baik. Hari ini juga hari raya di hari besar seperti ini. Kamu lihat Nyonya Siang sampai terdesak. Apa yang kamu lihat? Aku hanya bercanda, wanita seperti dia. Aku sendiri merasa jijik. Berani menggangguku, aku akan membuat keluargamu tidak bisa tinggal di desa Hong. Pergi. Nak, sudah 10 tahun. Kamu seharusnya sudah kembali. Ucapkan keinginanmu, Pan-Pan. Pan-Pan tiup lilinnya. Ini untukmu yang besar. Setelah makan ayah akan kembali. Yunkai anak kita sudah 11 tahun. Betapapun sulitnya hidup, aku akan menunggumu kembali. Aku tidak punya ayah, dia sudah meninggal, tidak akan kembali. Pemenang penghargaan sains tertinggi Novatus ke-98 adalah Dr. Xiang Yunkai dari Daxia. Hari ini aku bisa mencapai puncak. Dalam dunia sains bukan karena aku memiliki kecerdasan yang tinggi, tapi karena keluargaku. Mereka memberiku keyakinan yang kuat. Membuatku bertahan di padang pasir penelitian yang membosankan. Sampai menemukan oasis. Hari ini di hadapan seluruh dunia. Aku ingin berterima kasih pada keluargaku dan juga aku ingin mengumumkan, menghentikan semua pekerjaan yang sedang aku lakukan. Keluar dari dunia akademis, kembali ke keluarga. Dr. Xiang, dengan kontribusimu menggantikan posisiku. Hanya masalah waktu saat itu. Seluruh sumber daya penelitian gedung akan kamu atur sesuka hati. Apakah kamu tidak tergoda? Saya sudah menjalankan tugas saya di gedung ini. Sekarang proyeknya sudah diungkap, saya hanya ingin pulang. Mohon persetujuan atasan. Baik, saya setujui kamu pulang. Tapi perintah dari Yang Mulia untuk membawa hasil penelitianmu kembali ke kampung halaman. Dia telah menetapkan Kabupaten Qingliu sebagai zona pengembangan utama. Dan saat itu kamu akan bertanggung jawab penuh. Terima kasih atasan. Sayang, aku berhasil. Kamu telah mengorbankan 10 tahun masa mudamu. Aku akan membalasmu dengan kemewahan seumur hidup.
Yunkai, kamu di mana? Aku benar-benar merindukanmu. Hei Mingyue. Putri Haha. Berita bagus. Ayah, ada kabar tentang Yunkai. Apa Yunkai? Jangan sebut nama pria itu. Hei Putri Kabupaten Qingliu. Ditetapkan sebagai zona pengembangan utama. Rumah buruk kalian akan dirobohkan. Aku sudah berusaha keras mencari koneksi. Dan berhasil mendapatkan 300.000 untuk relokasi cepat tanda tangani. Relokasi. Ya, sebelumnya kamu membawa anak sulit menikah. Sekarang kamu punya uang relokasi, kamu punya modal. Baru saja Liu Tian datang melamar, dia tidak memandang rendahmu. Cepat menikahlah. Apa ayah? Aku bilang pertama aku tidak akan menikah lagi. Kedua, aku tidak setuju relokasi kalau rumahnya hilang. Yunkai pulang, dia tidak akan menemukan rumah. Kamu sudah terlalu keras kepala. Siang Yunkai sudah mati di luar sana, tidak akan kembali. Kalau kamu memaksaku menikah lagi, aku tidak akan menganggapmu sebagai ayah. Kamu ingin pergi. Tidak semudah itu, bayar dulu utangmu. Kapan aku berutang padamu? Tertulis jelas hitam di atas putih. Ayah, bagaimana bisa kamu meminjam uang dari Liu Tian? Jangan salahkan ayahmu di sini. Tertanda tangani namamu. Kamu bilang mau mengurus KTP, aku baru tanda tangan di kertas kosong. Ternyata kamu pakai untuk pinjam uang rentenir. Jangan main sandware sama aku. Utang ya harus dibayar, itu sudah hukum alam. Entah kamu tanda tangan perjanjian penggusuran. Besok ambil uang penggusuran, bayar utangku. Kalau tidak, utang ini akan jadi mahar. Kamu ikut aku pulang jadi istriku. Ini semua sudah kalian rencanakan, aku sama sekali tidak tahu. Surat utang ini tidak sah. Jangan coba-coba kabur, aku kasih kesempatan sekali lagi. Tanda tangan atau tidak? Aku tidak mau tanda tangan. Kalau begitu aku pukul sampai kamu tanda tangan. Jangan dipukul, kalau rusak tidak ada harganya uang. Jangan kira tidak tanda tangan aku tidak bisa atasi kamu. Sekarang juga aku gusur rumahmu yang jelek itu. Selamat datang Komandan. Bagaimana persiapan awal untuk pengembangan kawasan? Komandan, pekerjaan penggusuran sudah hampir selesai. Hanya tinggal satu rumah yang bandel bagaimanapun. Tidak mau tanda tangan kontrak, tapi tenang, aku sudah atur. Kalau dia masih tidak mau tanda tangan sore ini, rumahnya akan dirobohkan. Berani sekali. Tujuan pengembangan Kabupaten Qingliu ini adalah untuk kesejahteraan rakyat, bagaimana bisa menggusur paksa. Segera atur aku kembali ke desa Hong setelah aku temui keluargaku. Aku sendiri yang akan tangani masalah ini. Baik Komandan. Sudah 10 tahun. Ibu istri. Anak aku sudah pulang. Tim Li ini mau apa sih? Ada masalah bisa dibicarakan, ayo. Bicara apa lagi? Desa Hong kami adalah kawasan pengembangan utama. Menantumu menghalangi penggusuran. Mempengaruhi rezeki seluruh desa, sekarang juga aku. Gusur tempat jelekmu ini. Tim Li, tolonglah. Anakku tidak di rumah kalau rumah ini hilang. Aku tidak punya apa-apa lagi, mohon. Kasih kami jalan hidup. Si tua lucu, aku kasih kamu jalan hidup. Siapa yang kasih aku jalan hidup gusur? Hei Sekretaris Chen, sedang menurut instruksimu. Mau menggusur tempat jelek ini. Gusur apa? Segera tarik orangmu. Komandan yang bertanggung jawab atas rencana pengembangan, segera sampai masalah ini akan ditangani langsung oleh komandan. Apa tidak jadi menggusur? Baiklah Tim Li, gimana ini? Masih mau dibongkar enggak? Panglima tertinggi yang perintah. Kalau gitu aku sebagai ketua ronda jadi nggak becus dong. Gas dorong. Siapapun nggak boleh gerak. Liu Tian ini kayaknya lagi berantem sama keluarga siangnya. Lo kecilin suaranya, kalau dia denger lo bakal susah. Baru dapat kabar atasan kita. Pemimpin tertinggi kawasan pengembangan Hongchun. Segera datang ke Hongchun buat inspeksi. Atasan itu bahkan bupati. Harus hormat sama dia. Sekarang aku kasih lo kesempatan tanda tangan ini, aku lepasin lo. Kalau nggak pas atasan itu dateng. Yesus pun nggak bisa nyelamatin lo.
Kok belum sampai juga? Atasan Hong Chun udah siapin jamuan buat lo. Direktur kabupaten yang ngatur sendiri. Sekretaris Chen dan 6 jenderal udah nunggu di meja makan. Nggak benar. Bilang aja aku udah balik ke ibu kota buat lapor tolak semua acara. Langsung ke Hong Chun harus sampai dalam 3 menit. Siap. Rumah ini turun-temurun milik keluarga Siang. Aku nggak bakal tanda tangan kalau lo maksa bongkar. Gas aja lewatin mayat aku. Lo. Teman-teman lo pada nilai deh. Sumingyue ngutang sama aku padahal bisa bayar. Pakai uang ganti rugi pembongkaran tapi dia ngeles. Nggak mau tanda tangan kontrak. Kalau cuma ngeles sama aku, uang Liu Tian aku rela aja. Tapi gara-gara dia nggak mau bongkar, yang kena imbasnya kita semua di Hong Chun. Seluruh rencana pembongkaran. Rumahnya nggak dibongkar semua warga. Nggak bakal dapat uang ganti rugi. Lo pada bilang ini adil nggak? Iya dong, kalau rumahnya nggak dibongkar kita gimana? Pembongkaran ini bisa dapat uang asli. Kita bertani seumur hidup nggak bakal dapat uang sebanyak ini. Anak aku mau nikah. Masih mau pakai uang ganti rugi buat mahar. Nggak adil rumah lo yang jelek begini. Ngapain nggak dibongkar, ngapain bikin kita susah? Bongkar dia bongkar itu. Bongkar, bongkar, bongkar. Lo pada. Gali. Jangan pedulikan dia, gas terus. Berhenti Mingyue. Yun Kai benar-benar kamu. Sayang, ini aku. Aku sudah kembali. Aku pikir kamu tidak ada. Aku sudah menunggumu dengan sangat rindu. Kenapa baru sekarang kamu datang? Selama ini kamu sudah menderita. Anakku, akhirnya kamu kembali. Kalau kamu tidak kembali, keluarga kita bisa hancur. Maaf Bu, mulai sekarang aku yang akan menanggung segalanya, tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Pan-pan panggil ayah. Pan-pan, sebelum aku pergi kamu masih seukuran bola adonan, sekarang sudah tumbuh menjadi pemuda tampan. Siapa itu? Bukannya kamu sudah dihukum mati, kenapa masih hidup? Cuma seorang narapidana yang kembali. Apa yang bisa kalian banggakan? Tapi bagus juga. Istrimu itu tidak tahu berterima kasih. Kamu mewakili keluarga Siang. Tanda tangani perjanjian penggusuran ini. Berani-beraninya Dokter Siang adalah dekan baru dari Akademi Sains kita dan juga komandan tertinggi di zona pengembangan King Liu pulang untuk mengunjungi keluarga. Tidak mungkin membiarkanmu tidak sopan Siang Yun Kai ini jadi dekan bahkan komandan tertinggi di seluruh zona pengembangan. Siang Yun Kai ini sangat hebat, kita malah menggeser rumah lamanya. Sial ini seperti mengganggu dewa di atas kepala. Kalian semua sudah gila. Akademi Sains kita adalah tempat yang sangat penting yang bisa masuk. Itu adalah para ilmuwan terkemuka pilar negara. Siang Yun Kai ini yang hanya tinggal di sebuah desa kecil. Seorang guru kecil, kalian percaya dia bisa masuk Akademi Sains kita? Satu-satunya tempat yang bisa dia masuki adalah penjara dengan jeruji besi. Komandan, kamu bisa menerima ini. Aku kembali bukan untuk membunuh, tapi untuk berkumpul dengan keluarga memberkati desa. Semua aku telah pergi selama 10 tahun. Terima kasih atas perawatan kalian terhadap istri dan ibuku. Aku kembali dengan membawa hadiah besar untuk setiap keluarga. Setiap hadiah ini bernilai emas 10.000 tael. Kotak kecil ini bernilai emas 10.000 tael. Apa isinya? Berlian dan giok. Siang Yun Kai ini setelah pergi 10 tahun benar-benar sukses. Semua tidak perlu khawatir lagi, cepatlah ambil. Wah, apa ini? Apa ini benih jelek begini? Siang Yun Kai, kamu mau kami apa benih jelek begini? Bahkan bernilai emas jutaan. Apa ini barang jelek? Saudara-saudara kalian tahu nggak di dunia ini tanaman ekonomi apa yang paling mahal? Jangan sok pintar di depan kami kalau kamu nggak jujur. Kami semua akan bongkar rumah jelek ini. Saya kasih tahu ya, namanya Tianhe. Setiap kilonya bernilai puluhan ribu yuan. Dan yang kalian buang tadi itu benih yang saya kembangkan selama ratusan generasi, benih super kuat. Hasil panen per hektar bisa puluhan ribu kilo benih seperti ini. Kalau dilelang internasional setiap bijinya, harga awalnya 10 juta. 1 kilo 10.000 yuan, 1 hektar panen 10.000 kilo. Rumah saya punya lebih dari 20 hektar. 1 tahun panen.
Wah, banyak uangnya. Ini lebih mahal dari emas cukup. Kalian semua bodoh dipermainkan oleh seorang narapidana. Seperti digantung. Kalau Xiang Yunkai memang hebat, masa dia bisa melihat keluarganya menderita di desa kecil paling enggak. Kirimkan uang enggak sampai Suming Yue. Wanita ini harus bekerja keras di ladang untuk menghidupi keluarga. Suami ini sebenarnya apa sih? 10 tahun lalu saya berhasil menembus teknologi penelitian dan Akademi Ilmu Pengetahuan membawa saya pergi. Kenapa jangan-jangan kamu mau bilang kamu dikurung di ruangan gelap buat penelitian? Masa ia cari beberapa aktor? Bisa pura-pura di sini. Menipu jadi direktur Akademi Ilmu Pengetahuan. Kepalamu 10 pun gak cukup dipenggal. Suami, cepat kasih tahu semua orang. Apa yang kamu lakukan selama 10 tahun ini? Kamu pura-pura jadi direktur. Beneran bisa dipenjara. Kalian semua buta ya, Dokter Xiang selain adalah Direktur Akademi Ilmu Pengetahuan juga pemenang Penghargaan sains tertinggi Novatu. prestasi yang membanggakan negara ini. Nama Dokter Xiang sudah terkenal di seluruh dunia. Tapi nggak sampai ke desa kecil ini. Sungguh lelucon besar. Ilmu Pengetahuan. Berdiri di panggung penghargaan tertinggi sepanjang sejarah. Saya cari tahu tahun ini pemenang. Penghargaan sains tertinggi Novatu memang bernama Xiang Yunkai. Lihat dia yang miskin ini. Masih berdiri di panggung penghargaan sains tertinggi dunia. Cuma mirip doang Xiang Yunkai. Kamu benar-benar tidak tahu malu sampai tega menipu. Hal seperti ini pun kamu lakukan. Kamu yang katak dalam tempurung ini mana mungkin tahu prestasi Dokter Xiang yang begitu hebat. Masih prestasi masih akting ya. Kamu percaya nggak satu telepon dariku? Langsung bisa bawa kalian masuk penjara. Sekretaris Chen, kamu cepat ke sini. Di sini ada orang yang mengaku sebagai Direktur Akademi Sains Dacia. Suamiku, cepat pergi, kalau tidak akan terlambat. Tenang, meskipun raja sendiri datang. Tidak akan mengubah identitasku. Masih keras kepala ya hari ini. Aku akan di depan warga desa. Membongkar wajah aslimu. Lihat di surat putusan ini. Tertulis jelas-jelas. Dia Xiang Yunkai karena memperkosa wanita. Dihukum mati. Di sini ada bukti kejahatan. Ada cap bukti sudah jelas. Bukti kuat dia adalah buronan. Brengsek, tangkap dia desa kita Hongchun. Tidak akan mentolerir sampah seperti ini, apalagi kalian masih diam. Tangkap dia. Istriku. Minggir. Siapapun tidak boleh menyentuh suamiku. Berkelahi melindungi buronan, aku akan tangkap kamu juga. Aku tidak akan minggir. Ibu, kamu gila, kenapa melindungi buronan? Dia ayahmu, bukan buronan. Kapten Li, surat putusan sudah dikeluarkan, masih bisa bohong. Kamu cepat minggir. Dia ayahmu. Masih diam apa, tangkap orang. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Hari ini meskipun kamu berubah jadi San Wukong, punya 3 kepala 6 lengan, tidak akan bisa lolos dari tanganku. Bawa buronan ini ke kuil leluhur. Diadili oleh seluruh desa. Warga sekalian. Di desa kita Hongchun muncul seorang berandal berjubah. Yaitu dia Xiang Yunkai 10 tahun lalu melakukan kejahatan berat. Melarikan diri sekarang kembali. Ingin merusak desa, kita apa yang harus kita lakukan? Bunuh dia, desa Hong tidak akan membiarkan sampah seperti ini. Bunuh dia, bunuh dia. Kalian? Warga sekalian, Yunkai difitnah. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Adik Ming Yue, jangan membela buronan ini. Tadi Kapten Li bahkan sudah membawa surat putusan. Masalah seperti ini mungkin palsu. Xiang Yunkai, negara punya hukum, keluarga punya aturan. Dosa yang kau lakukan jangan salahkan aku, karena tidak mempertimbangkan perasaan. Mohon hukum keluarga. Leluhur desa Hong di atas. Hari ini ada anggota keluarga yang tidak berbakti Xiang Yunkai, berbuat kejahatan di luar. Melakukan kejahatan berat, mempermalukan warga desa Hong. Harus menerima hukum keluarga. Xiang Yunkai, kau mengaku bersalah. Menuduh tanpa bukti membalikan fakta. Yang seharusnya berlutut di depan leluhur dan menebus dosa adalah kau. Keras kepala. Kalian semua lihat. Ini adalah leluhur desa Hong yang menunjukkan kekuasaannya. Kejahatan Xiang Yunkai sudah membuat langit marah dan manusia benci. Menghadapi orang keras kepala seperti ini, kita semua harus memukulnya sampai dia mengaku. Siapa yang mau duluan? Aku duluan. Yunkai. Warga sekalian. Jangan pukul anakku, apa dosanya? Biar nenek tua ini yang menanggung. Jangan memohon pada mereka sebentar lagi, mereka akan menyesal. Berani sekali memperlakukan Dokter Xiang seperti ini. Memukul pilar negara tidak takut kehilangan kepala.
Sudah diambang kematian masih tidak mengaku. Siang Yunkai, tulangmu keras ya. Hari ini aku akan ganti orang yang menginterogasi. Nak, bukankah kau sangat membencinya? Ayo pukul dia dengan keras untuk melampiaskan amarah. Pan, jangan dengarkan dia. Buang tongkatnya, dia ayahmu. Dia pemerkosa meninggalkan kalian berdua selama 10 tahun. Bukankah kau selalu berharap dia mati di luar? Ayo lakukan. Pan, ayah bukan orang jahat. Jangan dengarkan omongan mereka. Kau orang jahat, aku tidak punya ayah seperti kau. Pan. 6 Dewa Langit telah tiba. Ini sungguh 6 Dewa Langit. Inem Dewa Langit, amazing telah membina banyak musa. Menorehkan prestasi gemilang Dewa Perang yang membela perbatasan. Aku hanya pernah mendengar legenda, tak menyangka hari ini. Bertemu dengan orangnya, Sekretaris Chen, akhirnya kau datang. Di mana kakakku? Komandan Li akan segera tiba. Siapa yang berani meniru Direktur Siang? Dia masih keras kepala, tidak mau mengaku. Diam. Maafkan saya, Direktur. Ini kesalahan saya, tidak bisa mendidik dengan baik. Kenapa kau masih berdiri? Cepat berlutut. Berlutut dan minta maaf pada Direktur Sekretaris Chen. Apa kau salah orang? Bagaimana mungkin dia? Direktur Akademi Ilmu Pengetahuan Dacia, Komandan tertinggi zona pengembangan. Inem Komandan besar sedar dat yang mana mungkin palsu. Mata kau di mana? Bagaimana mungkin? Seluruh desa tahu Siang Yunkai. Dia meninggalkan istri dan anaknya, bagaimana bisa setelah kembali dia menjadi Komandan tertinggi zona pengembangan? Kau. Ya, Siang Yunkai meninggalkan keluarganya pergi menghindari hutang. Ini hal yang dibicarakan seluruh desa, apakah kita semua salah? Dan Bibi Wang bilang malam itu, dia melihat Siang Yunkai pergi dengan seorang wanita sepertinya. Wanita di sampingnya ini. Yunkai, apa yang mereka katakan benar. Ming Yue malam itu. Memang Ziruo yang menjemputku, tapi kejadiannya tidak seperti yang mereka katakan. Ming Yue. Siang Yunkai, meskipun kau mau pergi dengan orang lain, setidaknya beritahu aku. 10 tahun tanpa kabar. Aku seorang wanita menanggung keluarga ini. Kau tahu bagaimana 10 tahun ini aku jalani. Warga dia sendiri sudah mengaku. Karena wanita ini, dia meninggalkan istri dan anaknya. Apa itu 6 komandan besar? Jangan tertipu oleh aktor yang dia sewa. Tertipu. 3 orang bisa membuat harimau apa yang mata kalian lihat. Apakah itu fakta? Semua. Kalian miskin karena kata, semua, ini. Setiap keluarga mengandalkan bantuan kemiskinan beberapa puluh yuan. Malas bekerja. Tidak peduli dengan hal di luar. Tidak mau bekerja keras. Benih Tianhe yang kubawa ini harapannya kalian bisa melalui kerja keras lepas dari kemiskinan. Tetapi kalian menganggapnya sampah dan membuangnya. Siang Yunkai, bahkan istri dan anakmu tidak percaya padamu, masih berpura-pura di sini. Kalau kau Direktur Akademi Ilmu Pengetahuan Dacia, aku potong kepala untuk kau jadikan bangku. Baiklah, aku akan memuaskanmu. 6 Dewa Tiangang dengar perintah. Ya. Liu Tian menuduh utusan memalsukan dokumen penghakiman kejahatan besar. Tangkap dia dan kirim ke ibu kota untuk diadili. Untuk apa mengadili sampah seperti itu? Disarankan eksekusi di tempat. Jangan kira aku takut pada kalian. Di desa Hong tak ada yang berani menyentuhku. Kakakku adalah komandan kabupaten, tunggu mereka datang. Kalian semua mati. Bawa dia pergi. Aku lihat siapa yang berani. Kakak, akhirnya kau datang. Dia Siang Yunkai. Bukan hanya menghalangiku merubuhkan rumahnya, dia juga berpura-pura menjadi komandan tertinggi. Komandan Li memukul adiknya sendiri, buruk sekali. Mungkinkah Siang Yunkai benar-benar orang penting itu? Siapa yang suruh kau meruntuhkan paksa Komandan Li? Orang ini adalah orang penting yang aku jemput dari bandara. Bukankah ini Guru Siang? 10 tahun kemudian desa kita. Sudah lama kami menantimu kembali. Pembangunan zona pengembangan Liu Guang adalah proyek yang ditugaskan oleh atasan. Perencanaan penting sebagai pejabat Kabupaten King Liu. Seharusnya memikirkan rakyat bagaimana bisa membiarkan Liu Tian, preman lokal, terlibat dalam pembongkaran. Kata-katamu benar, sebagai komandan Kabupaten King Liu. Aku seharusnya memikirkan rakyat memberi hadiah dan hukuman dengan adil. Masalah pembongkaran paksa, aku sudah menghukum adikku. Namun tujuan kedatanganku hari ini adalah untuk menghukummu. Berani bertemu komandan tertinggi. Bahkan tidak berlutut, masih berbicara sombong. Komandan kabupaten sepertimu, apakah tidak ingin lagi jabatanmu? Orang penting yang kau maksud awalnya aku. Mengadakan jamuan di kabupaten untuk menyambutnya, dia sendiri yang bilang padaku. Dia sudah kembali ke ibu kota untuk melapor, masih mau berpura-pura di depanku. Sampai kapan sementara itu? Aku sudah memverifikasi ke ibu kota. Siang Yunkai pelaku pemerkosaan. Melarikan diri sebelum eksekusi. Telah dicatat oleh Xia sebagai buronan kelas A. Ini perintah penangkapan yang ditandatangani langsung oleh negara.
Ternyata Siang Yunkai adalah terpidana mati. Masih lari ke desa kita ini bukannya membahayakan kita. Dia melakukan kejahatan pemerkosaan. Dulu kelihatannya baik-baik saja, tidak disangka begitu sakit jiwa. Yo Guangkao dan Yunkai tumbuh bersama sejak kecil. Dia sudah pergi selama 10 tahun. Baru saja kembali. Tolong maafkan dia. Keluarga kami tidak bisa hidup tanpanya. Bibi Zhang cepat bangun. Siang Yunkai, bukan aku tidak memberi kamu muka. Lihat Pan Pan baru berusia 11 tahun. Saat ini, dia membutuhkan ayah sebagai panutan. Hei, kamu hanya perlu menandatangani pernyataan pengakuan ini. Aku akan melaporkan ke raja untuk membebaskan kamu dari hukuman mati. Jika tidak, aku akan menghukum kamu di tempat. Dengan orang seperti ini kamu pikir bisa mengancam komandan? Harus tanya dulu sama pedangku. Kamu ini wanita jahat menggoda ayahku dan ingin menyakitinya. Mau terus melakukan kesalahan. Lihat, bahkan anak kecil seperti Pan Pan juga tahu membedakan yang benar dan salah. Kamu masih mau bermain sandiwara di depanku sampai kapan? Yunkai tanda tangani pengakuan itu. Apapun kesalahanmu, aku hanya berharap kamu bisa hidup dengan baik. Sampai sekarang kamu masih tidak percaya padaku. Siang Yunkai, jangan coba-coba mempengaruhi ibuku. Selama 10 tahun ini ibuku seorang wanita harus bekerja di ladang. Seperti sapi dan kuda, nenek sakit rematik. Tangan dan kakinya tidak bisa bergerak dengan baik setiap hari selain memasak. Dia menghabiskan waktu di tumpukan sampah, mengumpulkan kardus dan botol plastik dalam ingatanku. Tidak ada sedikit pun kasih sayang darimu. Orang-orang bilang aku anak yang punya ibu tapi tidak punya ayah, selalu dibully. Ibuku menantimu kembali. Bahkan memberiku nama Pan Pan, tidak disangka menantimu selama 10 tahun. Akhirnya kamu kembali tapi ternyata seorang pemerkosa. Yunkai, bukan aku tidak percaya padamu, tapi faktanya sudah jelas di depan mata. Aku selalu ingat betapa kita saling mencintai. Itulah yang membuatku bertahan sampai sekarang. Tapi kamu berubah. Kamu bukan lagi orang yang aku ingat dan cintai. Aku bisa menerima perubahanmu, tapi aku tidak bisa menerima kamu masih menipuku sampai sekarang. Nak, dengar nasihat ibu. Tanda tangani mengakui kesalahan dan berubah. Semuanya akan baik-baik saja. Ibu. Apakah jika aku menandatangani kalian akan tenang? Baik. Aku akan menandatangani. Tapi hanya kamu yang mengaku bersalah. Belum cukup, ada juga para aktor ini. Berani memalsukan diri sebagai 6 langit besar Sia. Harus menerima hukuman, tak satu pun boleh dilewatkan. Apa kalian semua memberontak? Berhenti, aku tahu kalian merasa tidak adil. Saat kebenaran terungkap, aku pasti akan memberikan penjelasan pada kalian. Sekarang tolong lepaskan baju besi. Kalau kami melepas baju besi, siapa yang akan melindungimu? Aku tidak butuh perlindungan kalian. Lepaskan baju besi. Semua orang dengarkan perintah, lepaskan baju besi. Kami telah berperang puluhan tahun. Membunuh musuh tak terhitung. Tidak pernah tunduk pada siapapun. Sekarang di lembah kecil ini, aku malah harus melepas baju besi. Ayo tangkap mereka semua. Sekarang kamu puas, kami sekeluarga bisa pergi kan? Tidak bisa biarkan dia pergi begitu saja. Jika ibu kota marah, kita semua akan dianggap melindungi kejahatan. Baru saja memberi kami benih sayuran busuk. Untuk menipu kita, orang ini pasti bermasalah. Kita tidak boleh melepaskannya, begitu saja Zion Jiankai. Sekarang bukan aku yang tidak ingin melepaskanmu. Kamu sudah melanggar kemarahan semua orang. Jika kamu bebas begitu saja, tidak akan meredakan dendam semua orang. Ya, jangan biarkan dia pergi, buat dia bersujud minta maaf. Bersujud minta maaf. Liu Guang, jangan keterlaluan. Surat pengakuan ini, kamu yang menandatanganinya sendiri. Berani melakukan kejahatan. Tidak boleh dikatakan ya. Menyuruhmu bersujud minta maaf, sudah murah hati, cepat bersujud. Bersujud. Kalau hari ini kamu tidak bersujud minta maaf pada warga, jangan pernah pulang ke rumah ini. Aku anggap tidak punya ayah. Baik. Karena di mata kalian, aku adalah penjahat terkutuk. Sujud ini aku lakukan.
Komandan, jangan bersujud kalau kamu bersujud. Kemana harga diri sia kita? Sujud pertama untuk warga. Terima kasih telah merawat keluargaku selama ini. Ibu, maafkan aku. Tidak bisa membuatmu hidup tenang. Mingyue, selama ini kamu menderita. Aku pasti akan memberimu kehidupan yang orang lain iri. Apa yang terjadi, Tuan Negara? Dokter Xiang dituduh sebagai buronan dan dipaksa menandatangani pengakuan bersalah Komandan King Liu County. Akan menembaknya di Hongchun apa? Dr. Xiang adalah pilar negara jika dia mengalami masalah sedikit pun. Anda sebagai pejabat tertinggi juga bisa berhenti. Bawahan bersedia menerima hukuman. Siapkan pesawat ke Hongchun. Suamiku, aku bilang, apapun kesalahanmu selama kamu hidup dengan baik, kita akan selalu menjadi satu keluarga Pan-Pan. Kita pulang bersama ayah. Ibu, bangunlah, buronan ini mana layak kamu. Begitu setia dia sudah lari dengan wanita lain. Kau masih bisa bertahan, aku tidak mengizinkannya pulang. Tidak apa, aku belum pulang selama 10 tahun. Pan-Pan punya dendam padaku, itu wajar. Nanti aku cari kesempatan untuk menjelaskan perlahan. Yo Guang Yunkai sudah membungkuk dan menandatangani dokumen. Bisakah kita pergi? Pergilah. Kalian bisa pergi. Tapi kamu tidak bisa. Apa yang kamu lakukan? Paman Yo Guang, kenapa bisa begini? Kan kamu Yanji akan melepaskannya. Xiang Yunkai ini adalah penjahat kelas A dari Xia. Kalau aku menembaknya di sini, aku bisa naik pangkat. Kenapa harus melepaskannya? Yo Guang, kenapa kamu tidak menepati janji? Tolong jangan bunuh anakku. Enyala. Ibu, Di King Liu County aku yang berkuasa. Kau bisa melahirkan pemerkosa ini. Kau juga bukan orang baik, kau juga mati saja. ibu. Paman Yo Guang, kenapa kamu tidak menepati janji? Kan kamu bilang setelah menandatangani perjanjian akan melepaskannya. Anak bodoh ini berkat kamu. Kalau dia bersikeras tidak mengaku, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang ayahmu sudah menandatangani pengakuan bersalah. Itu seperti makan racun lalu gantung diri. Pasti mati ini semua. Berkat kamu, Paman Yo Guang, bisa menyelesaikan urusan besar. Hahaha. Paman Yo Guang, bisakah kamu melihat wajahku? Jangan bunuh dia. Aku baru pertama kali melihat orang sepertimu yang benar-benar menyebalkan. Orang sepertimu hidup di dunia ini hanya membuang-buang makanan. Kamu juga mati saja. Jangan sakiti keluargaku, kamu ingkar janji. Membunuh orang tak bersalah masih ada hukum, tidak? Di desa Hong, adikku Liu Tian adalah raja. Aku Liu Guang adalah dewa. Kamu bicara hukum sama aku. Suamimu memperkosa orang lain. Apakah kamu harus menebus dosanya? Kak, ini urusanku, aku yang akan membantu si Xiang meringankan hukumannya. Kalian berdua ganteng, mau ngapain? Kalau begitu kami berdua akan menyelesaikan urusan dengan istrimu di depanmu. Jangan sentuh dia. Benar-benar raja datang ini, benar-benar yang mulia. Raja Dacia datang ke desa Hong kami. Orang sebesar itu, kenapa bisa muncul di sini? Benar-benar yang mulia, hati-hati dalam berbicara dan bertindak. Jangan sampai marahkan yang mulia. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Yang mulia, kenapa Anda datang? Tempat terpencil seperti ini. Tidak layak Anda datang sendiri. Anda itu yang menjalankan pengembangan wilayah baru Bupati King Liu. Apakah pekerjaan pengembanganku? Sangat baik. Sampai-sampai yang mulia memuji dan datang sendiri. Sepertinya aku akan segera sukses besar. Yang mulia, lihat, kami baru saja menangkap penghuni liar yang jahat juga buronan. Sudah kukuasai, aku akan menembaknya. Kamu yang ganteng cepat sujud pada yang mulia. Yang harus sujud adalah kalian. Berani-beraninya lancang di depan yang mulia. Bagaimana kamu tahu yang mulia bukan datang membantuku? Hahaha. Kurasa kamu sudah gila. Yang mulia itu orang yang berada di puncak kekuasaan, setiap tatapannya
Cukup untuk mengguncang dunia. Itu legenda yang tak tertandingi seperti kamu. Yang bisa dihancurkan dengan mudah. Berani-beraninya mengaku kenal Yang Mulia. Yang Mulia datang karena kakakku berhasil memimpin. Tidak ada urusannya dengan Mupa. Bagaimana kalau saya bawa si pemerkosa ini ke bawah dan tembak mati? Agar tidak mengotori mata Yang Mulia Raja. Kamu bilang siapa pemerkosa? Ini si Xiang Yunkai ini. Kamu bilang siapa yang mengotori mata Raja? Ini si pemerkosa ini, dia yang mengotori mata Yang Mulia Raja. Oh, saya kok tidak tahu. Saya ini Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Negara Dasia. Pilar negara tapi di sini. Tiba-tiba jadi pemerkosa. Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Pilar Negara APA dia bukan. Pemerkosa? Habis semuanya hancur. Menantu kamu dengar tadi tidak? Yang Mulia Raja bilang, anak saya adalah pilar negara. Ibu Anda tidak salah dengar keluarga kita akan bangkit. Tapi di surat buruan ini, jelas-jelas tertulis Xiang Yunkai. Buka matamu lebar-lebar lihat apa yang tertulis di sini. Kak, ini Jian Yunkai. Bukan Xiang Yunkai apa? Si buronan sebenarnya sudah dieksekusi. Jangan-jangan si Xiang Yunkai ini benar-benar. Dokter Xiang, maaf saya terlambat datang. Untuk mencegah Dokter Xiang dibunuh oleh kekuatan musuh, saya khusus mengirim 6 dewa perang terkuat dari seluruh Dasia untuk melindungi Dokter Xiang. Kenapa sekarang menghadapi orang-orang yang tidak bersenjata ini? Malah jadi seperti ini. Ini kesalahan bawahan, mohon dihukum oleh Yang Mulia Raja. Dari sekarang 6 dewa perang ini, semua dicopot jabatannya. Dan diturunkan jadi rakyat biasa saya ini, Dewa Perang Tian Kui. Yang berdiri di puncak kekuatan Dasia. Mengusir penjajah merebut kembali tanah air. Mana bisa menerima penghinaan seperti hari ini? Kami akan bunuh diri untuk menebus kesalahan. Berhenti 6 dewa perang ini. Hanya menjalankan perintah saya sehingga terpaksa melepas baju besi. Masalah ini seharusnya tidak menyalahkan mereka. Yang bersalah adalah 2 orang ini. Saya memegang tampuk kekuasaan Dasia selama ini. Belum pernah melihat orang sehina kalian. Benar-benar pantas mati. Yang Mulia Raja, saya tidak tahu Zion Jian Kai. Oh, tidak. Dokter Xiang ternyata dewa turun ke bumi. Dr. Xiang, saya benar-benar sudah tahu, salah, mohon maafkan saya. Tadi kalian tidak bilang begitu. Habis-habis kakak. Dia benar-benar utusan Yang Mulia Raja, bagaimana ini? Saya juga tidak tahu harus bagaimana. Ah, semuanya salah kamu kalau bukan karena kamu. Saya juga tidak akan datang ke desa miskin begini dan tidak akan membuat bencana besar seperti ini. Kan kau yang perintahkan rumahnya dirobohkan, kau juga yang salah membaca nama di surat buronan. Sekarang malah menyalahkan aku. Kau berani memukul kakakmu, aku akan melawanmu. Benar-benar anjing menggigit anjing. Yang Mulia, kami ini buta seperti anjing. Tidak mengenali identitas Dokter Xiang, mohon kasihanilah. Ampunilah kami. Kalian baru takut setelah tahu identitas Dokter Xiang. Dan tidak menyadari. Kesalahan yang telah diperbuat benar-benar tidak bisa diselamatkan. Yunkai, aku benar-benar tahu salah. Ingatlah persahabatan kita sebelumnya, mohon minta Yang Mulia. Lepaskan kami. Tadi kalian memukul keluargaku, menghina istriku. Dan mau menembakku, kenapa tidak bilang? Ingat persahabatan kita dulu. Yunkai, kami benar-benar tahu salah. Mohon beri kami kesempatan untuk menebus dosa. Baik, aku akan beri kalian kesempatan. Sebelumnya kau suruh aku bersujud kepada semua orang. Kalian berdua menguasai desa Hong. Menyengsarakan rakyat selama ini. Sekarang giliran kalian bersujud 10 kali. Hanya saja setiap kali bersujud harus menyebut 1 dosa kalian. Siapa yang sampai 10 dulu aku akan ampuni. Aku memanfaatkan jabatan sebagai komandan kabupaten memaksa jual beli. Mengambil keuntungan, pantas saja desa kami selalu miskin. Ternyata dia biang keladinya. Aku membantu kakakku memungut uang perlindungan. Dan memalsukan dana penggusuran desa dasar kamu. Padahal kami sangat percaya padamu. Aku membuang air kotor peternakan ke sumber air minum desa, aku membiarkan anakku mengganggu Pan-Pan. Dan berniat jahat pada Ming Yue. Juga memukul orang yang tidak disukai. Aku mengumpulkan uang haram, meminjamkan uang secara ilegal. Menyuap, memeras, menipu, semua itu kulakukan. Dokter Xiang, sudah 10 belum dosaku. Masih kurang 1. Aku mengintip nenek Wang mandi. Ternyata kamu dasar kamu. Selama ini kehormatanku hancur karena kamu. Liu Uguang si ganteng. Mengintip nenek Wang mandi itu aku. Itu dosaku.
Bawa mereka berdua ke penjara biar mereka berdua berkelahi pelan-pelan di sana. Yang mulia, aku tahu salah Dokter Siang. Bagaimana dengan penduduk desa ini? Yunkai maafkan kami, kita semua adalah saudara Kilyargali. Itu menipu ya. Mereka menjebak Anda, sebagai penjahat kami tidak masuk akal. Ini benar-benar bukan urusan kita. Ayah, aku salah. Karena kebodohanku oleh Liu Uguang, mulut penuh kebohongan. Aku hampir mempengaruhi seluruh keluarga, maaf. Anak segera bangun. Apapun yang Anda lakukan salah akan selalu menjadi putra ayah yang paling berharga. Ayah, Hari ini adalah hari reuni keluarga kita. Aku hanya ingin bahagia dengan mereka. Biarkan mereka pergi untuk makan malam reuni. Terima kasih. Ibu. Siang, dokter. Mereka yang bersinar diam-diam di alam semesta sains yang luas. Tolok ukur pahlawan tak dikenal. Persis dengan dedikasi rendah dari Dr. Siang Yunkai. Mendukung kemegahan Istana Sains Daxia hari ini. Saya memuji dengan spesifikasi tertinggi. Medali kehormatan tertinggi musim panas. Dianugerahi Dr. Siang Yunkai. Hati-hati. Suamiku, maukah kamu pergi? Jangan khawatir, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Ayo minum. Ayo cepat. Hari ini kita pulang. Akhirnya awan terbuka untuk melihat cahaya bulan. Semoga keluarga kita bersatu kembali, bahagia. Ayo minum dan minum. Ibu telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Setiap rumah tangga menikmati bulan. Saat merasakan reuni yang manis, ada sekelompok orang memilih di laboratorium, menemani data diam. Nama mereka mungkin tidak diketahui. Perbuatan mereka mungkin tidak dinyanyikan. Tapi dalam perjalanan memajukan peradaban manusia, mereka tak terhitung jumlahnya. Kebijaksanaan dan keingat dedikasi diam-diam untuk dunia kita, membawa satu keajaiban demi keajaiban. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa di era ini. Di alam semesta yang sunyi, bintang gemilang